warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Distia Hairanisa Putri dengan NIM 1903842020002. Saya mahasiswi Prodi Pendidikan Matematika di Universitas Maritim Raja Ali Haji. Nah, proyek ini saya ajukan untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah pengantar statistika dengan dosen pengampu Ibu Rizky Ramadona, SPD, MPD. Nah, pada proyek ini pula berupa video yang membahas tentang 3 soal pada materi peubah acak diskrit atau random variable discrete. Nah, seperti yang sudah kita pelajari bahwa peubah acak diskrit merupakan peubah acak yang dapat mengambil nilai-nilai yang terbatas ataupun nilai yang tidak terbatas, tetapi dengan syarat dapat dicacah. Ada pula ciri-ciri dari peubah acak diskrit. Yang pertama yaitu jumlah total peluangnya sama dengan 1. Yang kedua, peluang dari suatu hasil adalah antara 0 sampai dengan 1. Dan yang ketiga, hasilnya tidak terikat satu sama lain. Nah, langsung saja kita simak soal dan pembahasan dari peubah acak diskrit. Tabel distribusi probabilitas berikut menunjukkan peluang seorang pemain sepak bola mencetak gol dalam satu babak permainan. Nah, di sini sudah ditampilkan tabel distribusi probabilitasnya. Dan yang ditanyakan adalah A. Tentukan nilai N. B. Tentukan peluang pada saat peubah acak besar sama dengan 1, kecil sama dengan 4. Penyelesaiannya, untuk yang A, tentukan nilai N-nya, maka Fx sama dengan peluang pada saat peubah acak sama dengan X kecil sama dengan 1, maka 1 sama dengan F0 ditambah F1 ditambah F2 ditambah F3 ditambah F4 ditambah F5. Maka 1 sama dengan 0,11 ditambah 0,1 ditambah N ditambah 0,18 ditambah 0,24 ditambah 0,12. Maka 1 sama dengan 0,75 ditambah N. Dan N sama dengan 1 dikurang 0,75. Maka N sama dengan 0,25. Selanjutnya, untuk penyelesaian dari pertanyaan yang B, peluang pada saat peubah acak besar sama dengan 1, kecil sama dengan 4. Sama dengan peluang pada saat peubah acak sama dengan 1 ditambah peluang pada saat peubah acak sama dengan 2 ditambah peluang pada saat peubah acak sama dengan 3 ditambah peluang pada saat peubah acak sama dengan 4. Maka sama dengan 0,1 ditambah 0,25 ditambah 0,18 ditambah 0,24 sama dengan 0,77. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal berikutnya. Diketahui fungsi distribusi peluang variabel acak X sebagai berikut. Fx sama dengan 0 untuk X yang lain, Fx sama dengan X per 15 untuk X sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 5. Pertanyaannya, A. Buktikan bahwa X merupakan random variabel acak diskrit. B. Tentukan F besar 3. Nah, F besar di sini menyatakan CDF atau cumulative distribution function, sedangkan F kecil menyatakan PDF atau probability distribution function. Dan peluang pada saat peubah acak lebih besar dari 1 dan kecil sama dengan 4. Maka penyelesaiannya untuk yang A, terdapat 2 cara. Cara pertama, kita membuktikan bahwa Fx itu lebih besar dari 0 dan kecil sama dengan 1. Nah, dari rumus yang tertera di soal bahwa Fx sama dengan X per 15, kemudian kita substitusikan nilai 1, 2, 3, 4, dan 5 ke dalam nilai X-nya ini. Maka kita peroleh F1 sama dengan 1 per 15, F2 sama dengan 2 per 15,
F3 sama dengan 3/15, F4 sama dengan 4/15, dan F5 sama dengan 5/15. Oleh karena itu, 1/15, 2/15, 3/15, 4/15, dan 5/15 itu lebih besar dari 0 dan kecil sama dengan 1. Jadi, cara satu ini terbukti. Selanjutnya, kita menggunakan cara kedua, yaitu membuktikan bahwa sigma fx sama dengan 1. Maksudnya di sini, jumlah total peluangnya sama dengan 1. Maka sigma fx sama dengan F1 ditambah F2 ditambah F3 ditambah F4 ditambah F5 sama dengan 1/15 ditambah 2/15 ditambah 3/15 ditambah 4/15 ditambah 5/15 sama dengan 1. Maka cara kedua ini juga terbukti. Selanjutnya kita mencari pertanyaan dari B, yaitu tentukan F besar 3 dan peluang pada saat P ubah acak kecil dari besar peluang pada saat P ubah acak besar dari 1 dan kecil sama dengan 5. Maka kita dapatkan di sini F besar 3 sama dengan peluang pada saat P ubah acak kecil sama dengan 3. Sama dengan peluang pada saat P ubah acak sama dengan 1 ditambah peluang pada saat P ubah acak sama dengan 2 ditambah peluang pada saat P ubah acak sama dengan 3 sama dengan 1/15 ditambah 2/15 ditambah 3/15 sama dengan 6/15. Kemudian untuk nilai dari peluang pada saat P ubah acak besar dari 1 dan kecil sama dengan 4, kita peroleh di sini sama dengan peluang pada saat P ubah acak sama dengan 2 ditambah peluang pada saat P ubah acak sama dengan 3 ditambah peluang pada saat P ubah acak sama dengan 4 ditambah peluang pada saat P ubah acak sama dengan 5, maka sama dengan 2/15 ditambah 3/15 ditambah 4/15 ditambah 5/15 sama dengan 14/15. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Buatlah distribusi peluang, distribusi kumulatif dalam bentuk tabel, fungsi, dan histogram dari jumlah bilangan yang muncul bila 2 buah dadu dilemparkan. Maka penyelesaiannya, kita misalkan X besar sebagai jumlah bilangan yang muncul dari 2 dadu yang dilemparkan, dan X kecil sebagai nilai P ubah acak X, atau bisa dikatakan X kecil ini sebagai nilai dari jumlah bilangan yang muncul dari 2 dadu yang dilemparkan. Selanjutnya, kita mencari ruang sampel dari 2 dadu yang dilemparkan. Maka kita dapatkan peristiwa pertama, yaitu 1,1, peristiwa kedua 1,2, sampai peristiwa ke-36, yaitu 6,6. Maka terdapat 36 peristiwa. Selanjutnya, dari ruang sampel ini kita dapat menentukan nilai dari si X kecilnya itu. X kecilnya ini kita peroleh dengan cara kita menjumlahkan setiap peristiwa yang ada dari ruang sampelnya ini. Contohnya seperti 1 ditambah 1, 1 ditambah 2, 1 ditambah 3, 1 ditambah 4, 1 ditambah 5, 1 ditambah 6, sampai dengan 6 ditambah 6. Maka kita peroleh X kecilnya sama dengan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Selanjutnya, kita mencari peluang dari X kecilnya ini dengan cara kita mensubstitusikan nilai X kecilnya ini ke dalam peluangnya. Seperti F2 sama dengan
1/36. Kenapa di sini bisa 1? Itu dikarenakan peristiwa yang hasilnya itu 2 hanya terdapat satu peristiwa. Hanya terdapat satu peristiwa, yaitu 1,1. Begitu juga untuk F3 sama dengan 2/36. F4 sama dengan 3/36. F5 sama dengan 4/36. F6 sama dengan 5/36. F7 sama dengan 6/36. F8 sama dengan 5/36. F9 sama dengan 4/36. F10 sama dengan 3/36. F11 sama dengan 2/36. Dan F12 sama dengan 1/36. Nah, PDF ini kita juga bisa tampilkan atau sajikan dalam bentuk tabel. Seperti terlihat di layar, ini disebut tabel distribusi peluang. Kita masukkan nilai X kecilnya dari 2 sampai 12, kemudian nilai dari Fx-nya tadi dari 1/36 sampai 1/36. Kemudian dari tabel distribusi peluang tadi, kita bisa memperoleh CDF atau Cumulative Distribution Function seperti ini. F2 sama dengan peluang pada saat peubah acak kecil sama dengan 2 sama dengan 1/36. F besar 3 sama dengan peluang pada saat peubah acak kecil sama dengan 3 sama dengan 1/36 ditambah 2/36 sama dengan 3/36. F besar 4 sama dengan 6/36. F besar 5 sama dengan 10/36. F besar 6 sama dengan 15/36. F besar 7 sama dengan 21/36. F besar 8 sama dengan 26/36. F besar 9 sama dengan 30/36. F besar 10 sama dengan 3/36. F besar 11 sama dengan 35/36. F besar 12 sama dengan 1. Nah, kemudian kita dapat menampilkan juga dalam bentuk tabel distribusi kumulatif. Kita masukkan nilai X kecilnya dari 2 sampai 12. Kemudian kita masukkan F besar X-nya dari 1/36 sampai 1. Nah, selain dalam bentuk tabel, kita juga bisa sajikan dalam bentuk fungsi kumulatif. Fx sama dengan 0 untuk X kecil dari 2. Fx sama dengan 1/36 untuk X besar sama dengan 2, kecil sama dengan 3. Fx sama dengan 3/36 untuk X besar sama dengan 3, kecil sama dengan 4. Fx sama dengan 6/36 untuk X besar sama dengan 4, kecil sama dengan 5. Fx sama dengan 10/36 untuk X besar sama dengan 5, kecil sama dengan 6. F besar X sama dengan 15/36 untuk X besar sama dengan 6, kecil sama dengan 7. Fx sama dengan 21/36 untuk X lebih besar dari 7 dan kecil untuk X besar dari 7 dan kecil dari 8. Fx sama dengan 26/36 untuk X besar dari 8, kecil dari 9. Fx sama dengan 30/36 untuk X besar dari 9, kecil dari 10. Fx sama dengan 33/36 untuk X besar dari 10, kecil dari 11. Fx sama dengan 35/36 untuk X besar dari 11 dan kecil dari 12. Dan Fx sama dengan 36/36 atau 1 untuk X lebih besar dari 12. Nah, selain dalam bentuk tabel dan
fungsi kumulatif kita juga bisa tampilkan dalam bentuk histogram. Nah, berikut ini adalah tampilan histogram untuk grafik fungsi variabel acak X. Pada sumbu X ini, itu menyatakan nilai dari X kecil yang mungkin tadi. Dan sumbu Y ini menyatakan fungsi dari variabel acak X-nya atau CDF-nya atau F besar X-nya. Nah, inilah jawaban dari soal ketiga. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.